Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fata Ayun dengan NIM terakhir yaitu 082. Perkenalkan, saya Islam Zaki dengan digit NIM terakhir 081. Perkenalkan, nama saya Dimas Abdul Syukur dengan 3 digit NIM terakhir 101. Di sini kami akan menunjukkan simulasi deadlock yang ditunjukkan pada OS simulator. Pertama, kita jelaskan terlebih dahulu apa sih itu deadlock. Jadi deadlock itu adalah sekumpulan proses yang saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain dan tidak bisa dilanjutkan. Di sini deadlock ini biasanya terjadi jika ada 4 kondisi yang terpenuhi secara bersamaan, yaitu pertama mutual exclusion, kedua hold and wait, no preemption, sama circular wait yang nantinya akan kita jelaskan seiring proses ini berjalan. Pertama kita lakukan yaitu kita klik compiler. Di sini kita masukkan program yang diinginkan. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu tentang program yang saya tulis di sini, yaitu program P1 ini menggunakan resource 1 yang sedang dialokasikan, kemudian membutuhkan resource 2 yang nantinya akan dialokasikan. Nah, setelah menulis atau mengetik program yang dimasukkan, kita klik compile. Kita compile. Kemudian setelah selesai kita masukkan load in memory. Oke. Setelah selesai lagi, tadi kita simpan terlebih dahulu, kita masukkan lagi program kedua. Itu kita compile lagi, kita load in memory lagi. Oke, kita compile lagi, kita masukkan program ketiga. Kita compile, kita masukkan ke kemudian compile lagi, kita masukkan program keempat. Selesai, tadi kita masuk ke OS ini, OS simulator ini, halaman OS simulator, kita klik, kita ubah dulu schedulernya. Kita masukkan ke round robin, kita ubah menjadi 10 ticks, kemudian ganti CPU speednya jadi yang paling tinggi. Kemudian setelah selesai kita klik 2 kali semuanya. Selesai, kita view resources, kita start. Di sini menunjukkan bahwa proses deadlock ini terjadi karena ada proses yang tidak bisa dilanjutkan. Menunjukkan bahwa proses ini tidak bisa dilanjutkan, dan ini hanya bisa dilanjutkan ketika kita merilis salah satu proses dengan paksa. Coba kita rilis R1. Salah satu proses itu R1 ini kita rilis. Nah, ini menunjukkan bahwa program ini sukses. Nah, di sini ada beberapa metode yang dapat menghindari terjadinya deadlock. Nah, di sini akan tadi saya sebutkan bahwa deadlock itu terjadi ketika 4 kondisi dijalankan secara bersamaan, yaitu hold and wait, circular wait, preempt, sama mutual exclusion.
Mutual exclusion ini yaitu satu resources hanya untuk satu proses saja dalam satu waktu. Kemudian kalau hold and wait ini ketika pegang prosesnya tuh memegang satu resource dan menunggu resource yang lain. Kalau no preemption, kita resource-nya ini tidak bisa dipaksa lepaskan. Kemudian kalau circular wait ini saling menunggu dalam lingkaran. Nah, di sini ada metode prevent, metode recover, sama metode stack. Metode prevent ini yaitu pencegahan, recover pemulihan, sama deteksi. Nah, di sini ada prevent. Kita coba satu-satu semuanya ini untuk mengatasi apakah bisa mengatasi deadlock. Kita coba yang pertama yaitu hold and wait, yaitu disallow hold and wait. Kita coba. Kemudian kita klik lagi ini 2 kali. Kita start kembali. Di sini berarti disimpulkan karena ini semua yaitu sukses, berarti disimpulkan bahwa dengan pencegahan disallow hold and wait ini bisa mengatasi deadlock. Kemudian kita lanjutkan ke disallow circular wait, yaitu mencegah circular wait apakah bisa mengatasi deadlock. Kita coba lagi, kita klik ini, kemudian kita klik kembali. Kita start. Nah, di sini menyatakan bahwa proses deadlock itu terjadi, yang berarti bahwa dengan melakukan metode pencegahan disallow circular wait, yang berarti bahwa tidak bisa mengatasi proses deadlock. Sehingga kita klik release all. Nah, akhirnya prosesnya bisa berlangsung semuanya dan sukses. Kemudian kita klik prevent yang terakhir yaitu use total ordering. Setelah selesai kita klik use total ordering ini, unklik, kemudian klik kembali. Kita start kembali. Apakah bisa? Ini menyatakan bahwa semua proses bisa dilaksanakan, berarti prevent use total ordering bisa mengatasi proses deadlock gitu. Nah, kemudian masuk ke metode recover yaitu pemulihan dari deadlock. Ini ada opsi yaitu abort process. Jika kita klik abort process ini yaitu kita menghentikan satu atau lebih proses yang terlibat deadlock dan juga resources gitu. Kemudian kita klik kembali seperti tadi, kita klik 2 kali, kita start kembali. Tadi menunjukkan bahwa tadi proses tetap terjadi, namun karena kita masuk ke metode pemulihan abort proses, di sini recover berarti menghentikan satu atau lebih proses yang terlibat dengan deadlock. Kemudian masuk ke opsi preempt resources. Di sini preempt resources ini memaksa pengambilan resource dari proses tertentu, yang berarti sistem bisa mengambil R1 dari A dan juga memberikannya ke B gitu. Kita coba klik kembali. Kita start kembali.
menunjukkan bahwa deadlock tadi diatasi oleh metode pemulihan dengan opsi yaitu preempt resources. Kemudian masuk ke detect. Ini detect ini mendeteksi apakah deadlock itu sudah terjadi dengan opsi yaitu do not detect. Nah, do not detect ini berarti tidak melakukan pengecekan sama sekali dan tidak menunjukkan warning seperti tadi yang ditunjukkan ada warning, tulisan warning proses deadlock detected, nanti tidak akan ditunjukkan. Jadi hanya ditunjukkan bahwa hanya diam, jadi sistem ini hanya diam, tidak menunjukkan peringatan bahwa deadlock terjadi gitu, tidak akan mendeteksi deadlock gitu. Coba kita klik, ya. Kita start kembali. Deadlock terjadi namun tidak dideteksi oleh sistem, sehingga tidak ada peringatan seperti tadi tulisan peringatan warning process deadlock detected seperti itu. Jadi kita bisa rilis salah satu prosesnya seperti tadi, rilis R1. Maka proses berhasil dilaksanakan. Itu saja simulasi deadlock di OS simulator CPU ini. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.